Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi saya Pendeta Glenn Latuheru menyapa setiap umat Tuhan. Secara khusus Sobat Maestro dalam program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan hari Sabtu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya nama program ini Bible and Coffee. Jadi terlebih dahulu kita mencari kebenaran Allah, setelah itu kita ngopi, setelah itu kita melakukan hal-hal yang biasa kita kerjakan dalam kehidupan keseharian kita, tapi terlebih dahulu kita mencari Allah serta kebenarannya. Sebab itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apalagi di masa-masa pandemik ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan, sebab firman Tuhan jelas katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap terus berpegang, kita tetap terus percaya, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang menopang kami, memelihara kami, menyertai hari-hari hidup kami, sehingga hari ini kami boleh menyelesaikannya dengan tidak kekurangan suatu apapun dalam berkat dan anugerah dan pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah aktivitas dan kegiatan kami rindu mendengarkan, merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu terang bagi kaki kami dan pelita bagi langkah kami. Karena itu Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, sehingga akhirnya kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu itu yang memerdekakan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan ayat 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Alkitab bilang begini, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama, ya kan, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seringkali ketika Yesus masih ada di dunia ini, maka Yesus menegur orang yang munafik, iya kan? Mulut dengan perbuatannya berbeda. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ditegur Yesus dengan mengatakan apa? Engkau luarnya saja bersih, putih, sama kayak kuburan, ya kan? Tapi di dalamnya, dalam hatimu penuh dengan tulang belulang. Sama penulis Yakobus pun, saudara yang dikasih kitab Yakobus ini menuliskan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mengatakan bahwa kita dengan lidah kita, dengan mulut kita, kita memuji Tuhan. Ya kan, tatkala kita menyembah Tuhan di gereja, atau sekarang gereja masih onsite, online, kita beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Bahkan terkadang kalau kita mendengar pujian penyembahan kepada Tuhan, bahkan sampai nangis-nangis, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi setelah kita selesai memuji menyembah Tuhan, kita keluar, kita nangisin anak orang, saudaraku, dengan perkataan kita, dengan sikap kita, dengan mulut kita. Wah, itu nggak boleh terjadi. Alkitab katakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah juga kita mengutuk manusia. Tidak bisa terpancar dua rasa air dari satu mata air yang sama, rasa manis dan rasa pahit. Tidak bisa. Kalau memang apa yang ada dalam hati seseorang, maka itu yang akan terpancar keluar. Amin, saudaraku. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau kita setiap hari beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, maka seharusnya dari lidah yang sama, lidah yang memuji Tuhan itu, lahir perkataan yang membangun, lahir perkataan yang menguatkan jiwa-jiwa, lahir perkataan
yang memberikan penghiburan buat setiap orang yang terluka. Bukan justru sebaliknya. Dengan perkataan kita menyakiti hati sesama. Dengan perkataan kita menyakiti hati orang tua kita, hati anak-anak kita. Dengan lidah kita menyakiti hati suami kita. Dengan lidah kita menyakiti hati istri kita. Itu tidak boleh terjadi. Padahal kita beribadah kepada Tuhan dengan lidah yang sama. Kita memuji Tuhan. Akhirnya kita akan jadi batu sandungan buat orang lain yang melihat kita. Orang kalau lagi ibadah kalah malaikat, ya kan? Kalau kita beribadah kita nangis-nangis menyembah Tuhan, saudaraku, tapi selesai ibadah kita nangisin anak orang. Itu jahat. Itu jahat, saudaraku. Sehingga akhirnya kita jadi orang-orang munafik. Mana kita ketika kita menyembah Tuhan? Mana yang kita katanya ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sadar betul bahwa kita datang menyembah Tuhan, harusnya ada perubahan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, secara khusus Sobat Maestro, dalam program Bible and Coffee ini kita rindu lidah kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes, tapi di sisi lain lidah kita juga pakai untuk membuat orang yang lemah kuat, untuk membuat orang yang patah hati menjadi teguh imannya, untuk membuat mereka yang kecewa dipulihkan hatinya. Pakai perkataan kita, pakai lidah kita, pakai mulut kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan dari dalam, dari hati itu terpancar keluar. Berarti kalau ada orang yang mulutnya jahat, ada orang yang mulutnya kotor, mulutnya suka ngomongin orang, mulutnya suka memaki, berarti hatinya belum mengalami lawatan Tuhan. Ya, hatinya belum ngawatin lawatan Tuhan. Karena hati yang sudah dipulihkan akan keluar dari perkataannya, terlihat dari perkataannya. Hati yang sudah dipenuhi dengan urapan kuasa Tuhan, hati yang sudah dipenuhi dan dijamah oleh Roh Kudus, maka terlihat daripada apa? Tutur kata kesehariannya. Hari ini sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengingat dan mengajakkan setiap kita semua untuk ayo perbaiki hati kita. Sehingga ketika hati kita sudah mengalami lawatan Tuhan, hati kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka harusnya yang mengalir atau keluar dari mulut, lidah, bibir kita adalah perkataan yang menguatkan, perkataan yang memberkati. Amin, saudara. Karena dari buahnya lah, Alkitab katakan, dari buahnya lah seseorang dapat dilihat. Kalau kita ngaku anak Tuhan, maka jadilah pembawa damai. Minimal mulai dari mulut kita. Kalau kita ngaku anak Tuhan, jadikan mulut kita, lidah kita perkataan yang membangun, bukan ngomongin orang, bukan justru memecah belah orang. Tapi mulut kita pakai untuk membawa orang lain mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan melalui hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan. Melalui mulut kita, banyak orang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami menyadari hidup kami adalah kasih karunia Tuhan karena anugerah Tuhan. Karena itu ya Bapa, melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan, kami gak mau jadi orang-orang yang munafik. Di sisi lain kami menyembah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, tapi setelah kami beribadah kepada Tuhan, kami justru menyakiti hati sesama kami yang memang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu hamba berdoa saat ini dalam nama Yesus, jamah setiap kami Tuhan, pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami, sehingga ketika hati kami dipulihkan, maka apa yang keluar dari hati kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa sehingga setiap kami semua Sobat Maestro yang hari ini secara khusus mendengarkan program Bible and Coffee ini, kami dilawat Tuhan, kami dipulihkan. Dimulai dari lidah kami, bibir, mulut, perkataan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.